Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat, kali ini kita akan membahas tentang Anies Baswedan, Kang. Perjuangan Gubernur DKI Jakarta itu dalam hal untuk mengedepankan kepentingan warga Jakarta, Ya. kali ini sepertinya harus sedikit mengalah sementara atau tidak sementara, nggak tahu nih. Kan seperti diketahui Gubernur DKI Jakarta ini mengeluarkan keputusan Gubernur DKI ini untuk merevisi UMP DKI Jakarta 0,85% kalau nggak salah, jadi 4,4 juta sekian lah, Oke. gitu loh. Setelah ada revisi itu kan dinaikin tuh jadi 4,6 sekian juta. Nah, melalui gugatan ke petun yang dilakukan oleh asosiasi pengusaha lah, kira-kira seperti itu, memenangkan para pengusaha. Oh. Nah, ini direspon oleh kader PDIP kalau nggak salah ya, 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 Pak Gembong ya. Gembong. Nah, ini udahlah katanya, selesai aja, nggak usah naik banding lagi gitu loh. Udah terima aja begitu. Ya, ini terlihat bahwa sepertinya mana yang anggota atau wakil rakyat ini gitu. Apakah Anies yang benar-benar wakil rakyat walaupun tidak sebagai anggota DPR gitu kan? Ini yang justru anggota DPR malah. Ya, kita harus pertanyakan Gembong itu mewakili rakyat atau mewakili pengusaha. Kalau responnya seperti ini kan seperti yang mewakili pengusaha. Tentu kita juga bisa mengerti dan paham bahwa investasi harus dijaga, para pengusaha yang ada di daerah Jakarta juga harus bertahan dan terus meraih keuntungan agar bisa selain survive juga terus berkembang. Tapi kan yang menjadi sorot perhatian kita hari ini bagaimana ketika para buruh dengan segala keterbatasannya berjuang akhirnya dipenuhi oleh Anies Baswedan. Tapi kan kita harus ingat gitu bahwa negeri ini bukan hanya eksekutif gitu. Ya. Ada legislatif, ada yudikatif. Dan ini kan bolanya sekarang ada di yudikatif. Terbukti memenangkan tuntutan pengusaha untuk membatalkan kenaikan. Gembong dari PDIP justru menyarankan untuk tidak usah banding. Tentu ini menjadi pertanyaan besar buat kita semua. Di sisi lain kan kita juga mendengar bahwa wah ini Anies bohong, Anies gagal gitu menaikkan upah. Loh, ini yudikatif, Anies itu eksekutif. Ini banyak yang digoreng-goreng biasalah oleh buzzer gitu kan. Jadi ketika Anies sedang memperjuangkan warga Jakarta untuk menaikkan upah, kemudian wakil rakyat meminta untuk terima saja, yang dapat aplaus nantinya malah bisa jadi dari pengusaha kan anggota atau wakil rakyat ya. Aniesnya malah semakin didesak gitu nanti. Iya. Jadi Anies dikambing hitamkan, anggota DPR yang membela pengusaha mungkin dapat cuan gitu. Memang tidak mudah ya, tapi saya yakin, kita juga yakin dengan kenaikan itu semua sudah diperhitungkan dengan matang gitu oleh Gubernur Anies Baswedan bersama stafnya ya. Ya pasti karena kan mesti kita ketahui bersama lah ketika yang memimpin itu seorang yang cerdas, seorang yang selalu taat peraturan, maka dia pun akan dikelilingi oleh orang-orang yang kurang lebihnya sama. Karena dia sudah punya identitas yang jelas gitu. Jangan digoreng lagi jadi politik identitas kan buzzer mah begitu gitu. Ada celah sedikit langsung dimasukin, langsung digoreng. Tapi intinya adalah bahwa saya kira meskipun ini berada di wilayah Jakarta dan kita di Jawa Barat, kan kita harus melihat juga bagaimana effort yang ditampilkan oleh seorang Gubernur DKI Jakarta dalam memperjuangkan warganya. Itu harus kita dorong juga. Artinya apa yang disampaikan oleh Gembong itu harus kita lawan narasinya. Harus kita tentang. Karena kita keberpihakannya jelas pada rakyat jelata, pada kaum buruh, kaum tani, dan ya rakyat yang ada di bawah ini yang menjadi korban selama ini. Gitu. Yang itu sedang diperjuangkan oleh Anies Baswedan. Ya, itu dia. Gitu. Ini juga ditanggapi, direspon oleh para netizen kan. Ada yang mengatakan bahwa ya Pak Anies harus banding. Yang penting nasib rakyat ini, nasib buruh diperjuangkan gitu loh. Jadi harus siapa yang membela siapa. Nah gitu. Jelas ya. Jadi clear, hari ini makin clear. Ada eksekutif yang membela rakyat, ada wakil rakyat yang tidak membela rakyat. Ini juga ada nih Kang respon. Gembong itu nggak pro buruh karena Gembong hidup dari pengusaha. Ngapain juga kita milih? Kalau dia
terang-terangan ya, kalau kita kan agak berhati-hati mungkin setelah membela pengusaha dapat cuan mungkin. Ini langsung luar biasa. Terus kemudian kan ketika kita bicara kan partai PDIP adalah partai wong cilik. Nah, itu dia Ya makanya. kan? Harusnya kan memperjuangkan wong cilik, Kang. Ya itulah yang keanehan luar biasa terjadi di Indonesia, partai besar yang mengaku-ngaku wong cilik, tapi ternyata dari kebijakan-kebijakannya, dari penyikapannya kok seperti yang tidak pro wong cilik. Atau wong ciliknya ada waktu tertentu, Kang. 1 tahun jelang pemilu baru wong cilik. Nanti setelah pemilu tidak lagi pro wong cilik. Setahun jelang pemilu pro wong cilik lagi gitu. Jadi by moment itu. By moment. Dan lucunya rakyat kita sebagian lah ya kemarin-kemarin itu masih saja terbeli gitu, masih saja percaya dengan janji-janji yang sudah berulang kali tidak ditepati gitu. Iya. Bahkan di sebagian kalangan di daerah-daerah juga masih ada yang bisa dibeli hanya dengan 200.000, 100.000, padahal dampaknya 5 tahun. Nah, makanya keberadaan channel kita saya kira menjadi salah satu yang untuk mengingatkan sahabat semua, rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Makanya ini perlu untuk disiarkan, perlu untuk di-share kemana-mana, agar jangan sampai lagi kita dibodohi berulang kali oleh para politikus yang hanya mengambil kesempatan memberikan janji manis di saat kampanye atau jelang pemilu, tapi kemudian menjahati, menciderai amanah itu sendiri. Kemudian ada yang berkomentar juga nih, Pak Anies jadi pejabat itu nggak selamanya. Bahkan hidup juga nggak selamanya. Betul. Mumpung masih ada kesempatan berbuat yang terbaik untuk rakyat, ya lakukan apapun demi kesejahteraan rakyat. Maju. Wah, sepakat sekali. Saya kira Anies menjadi presiden belum tentu. Siapa tahu meninggal sebelum 2024, kan kita nggak pernah tahu ya. Artinya apa yang ada di depan mata, momen perjuangan yang ada hari ini, itu yang dimaksimalkan. Saya kira sangat sepakat dengan netizen yang menyampaikan komentar tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini, karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.